hubungan antara Amerika dengan negara-negara Afrika ini hubungan yang asimetris ya. Amerika itu masih kelihatan nafsu gitu kan. Iya. Dia lapar untuk meraih sumber-sumber mineral Afrika yang langka, misalnya kan sumber daya alam yang mau dieksploitasi. Jadi kita gambarkan di sini dalam cover itu adalah anak Afrika yang kurus, ya kecil, kayak kurang gizi, kurang makan. Sedangkan anak Amerika itu digambarkan sebagai anak yang sudah gemuk, tapi masih tanda kutip masih rakus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Ketemu lagi bersama kami dalam program bulanan yaitu Armory Geopolicity. Sebuah program yang akan mengulas terkait apa isi dari majalah Armory Ribbon pada edisi bulan ini. Nah, pada edisi Agustus ini majalah Armory Ribbon khusus di covernya menggambarkan dua anak. Satu anak Afrika yang kurus dan kurang makan, dan satunya lagi anak Amerika yang amat gemuk gitu ya. Nah, cover ini tentunya menandakan apa yang menjadi isi dari majalah Armory Ribbon edisi Agustus ini, edisi 56. Nah, saat ini kita akan bincang-bincang dengan pemimpin redaksi majalah Armory Ribbon yang juga merupakan jurnalis senior. Beliau adalah Dr. Satrio Aris Munandar. Kita langsung sapa beliau. Mas Satrio, apa kabar? Baik saja Bung Darwin, terima kasih. Alhamdulillah, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah, sehat walafiat, terima kasih. Alhamdulillah. Mas, kita langsung aja Mas, ngomong-ngomong soal Armory Ribbon edisi 56 bulan Agustus ini. Bisa dijelasin nggak Mas, isu apa aja yang diangkat di majalah Armory Ribbon terbaru ini? Oke, saya akan bicara isunya terkait dengan cover kita ya. Jadi ini ada tulisan mengenai hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dengan negara-negara Afrika. Nah, Presiden Donald Trump ini kan lagi rame ya, akhir-akhir ini dia selalu ngomong mengenai masalah tarif segala macam ya gitu. Ini yang bikin heboh seluruh dunia. Tapi sekarang kita akan konteksnya lebih ke negara-negara Afrika. Nah, dalam pembicaraan atau perundingan dengan negara Afrika, Trump ini seolah-olah kalau ngomong seolah bahwa ini kerjasama atau kesepakatan perdagangan yang adil, setara, ya kan, saling menguntungkan gitu kan. Nah, tapi sebetulnya kan hubungan antara Amerika dengan negara-negara Afrika ini hubungan yang asimetris ya. Hubungan yang tidak seimbang kan gitu. Nah, ini kita gambarkan di sini dalam cover itu adalah anak Afrika yang kurus ya, kecil, kayak kurang gizi, kurang makan. Sedangkan anak Amerika itu digambarkan sebagai anak yang sudah gemuk, malah mungkin obesitas ya gitu kan, kebanyakan gizi, kebanyakan itu. Nah, tapi dalam hubungan ini Amerika itu ya di sini anak Amerika itu masih kelihatan nafsu gitu kan. Yeah. Kalau yang anak Afrika ini kan emang kelaparan. Nah, kalau Amerika ini laparnya lain lagi. Dia lapar untuk meraih sumber-sumber mineral Afrika yang langka, misalnya kan, ingin meraih sumber daya alam yang mau dieksploitasi. Jadi ini kira-kira itulah gambaran kenapa ada anak cover kita ada gambar anak laki-laki Afrika yang kecil, kurus, dan anak Amerika yang gemuk, yang berlebihan kan gitu. Tapi masih tanda kutip masih rakus, masih pingin makan segala macam kan gitu. Itu kira-kira itu. Oke, kalau isu yang diangkat Mas dalam majalah edisi Agustus ini ada isu apa aja Mas? Nah, tadi saya masih terkait dengan Afrika itu ada tulisan mengenai masalah kontinentalisme. Ini adalah suatu sudut pandang, cara pandang dari bahwa negara-negara dalam suatu kawasan kalau terintegrasi dengan baik ya kan bisa sinergis, bisa meningkatkan kemakmuran dan kedaulatan. Nah, konteksnya dalam Afrika itu kan juga begitu. Ini negara-negara Afrika ini
tidak mau dianggap hanya sebagai sekedar pion atau negara-negara terbelakang atau hanya yang dimanfaatkan aja, dieksploitasi. Mereka juga ingin menggabungkan kekuatan untuk maju dan berkembang dan berdaulat kan gitu. Jadi artikel tadi mengenai masalah hubungan Amerika dengan Afrika ini juga terkait dengan aspirasi Afrika untuk maju. Ditambah juga ada konteks persaingan antara negara adidaya, kan pengaruh ya. Kalau di Afrika misalnya antara Amerika dengan Cina, ini saling adu pengaruh kan gitu kan. Tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Mungkin gaya Amerika beda dengan gaya Cina dalam bagaimana mendapat pengaruh di Afrika. Itu konteksnya yang itu. Ya. Kalau topik lain ada topik apa lagi, Mas? Ada bagi orang yang biasa kita bisa mengenai masalah isu utama, ada bicara mengenai masalah perang elektronik kan gitu kan ini. Jadi menggunakan memanfaatkan elektromagnetik untuk menguasai atau meredam pihak lawan kan gitu kan ini. Jadi bagi perang elektronik gitu. Ya, itu salah satu yang lain. Dan kemudian juga ada masih kaitan Afrika, ada tulisan yang terkait dengan Paus Leo ke-14 ya. Nah, beliau ini mempunyai pandangan mengenai tatanan dunia yang dianggapnya kurang adil. Konteksnya itu masih juga terkait Afrika, bagaimana supaya tatanan dunia itu lebih adil lah bagi bangsa-bangsa Afrika. Dan nanti dan juga mungkin akan bangsa-bangsa lain yang dianggap negara berkembang saat ini kan gitu. Oke. Nah, seperti biasa, Armory Ribbon punya gaya khas yang mengangkat soal teknologi militer gitu. Biasanya identik dengan industri pertahanan juga. Apa Mas yang berkaitan dengan aspek teknologi militer tersebut? Nah, kebetulan ini juga masih berkaitan dengan Afrika. Jadi untuk edisi Agustus ini, kita mengangkat mengenai industri pertahanan Afrika Selatan. Nah, ini salah satu negara Afrika yang teknologi pertahanannya sudah cukup maju, industrinya cukup maju ya, industri pertahanannya. Misalnya dia sudah memproduksi tank tempur utama, Oliphant MK2 kan gitu kan. Jadi ini tank yang dibuat berbasiskan tank buatan Inggris, tank Centurion yang dulu. Tapi dia kembangkan tank ini disesuaikan untuk medan perang Afrika, kan gitu. Jadi ini Afrika Selatan ini adalah contoh negara Afrika yang industri pertahanannya sudah cukup maju dan cukup mandiri kan gitu. Pastinya menarik ini edisi Agustus ini. Nah, Mas, ini bicara edisi yang akan datang. Edisi yang akan terbit di bulan September besok. Ada isu apa yang akan diangkat di September besok, Mas? Isu yang cukup menarik adalah mengenai masalah nuklir, ya kan. Tapi nuklirnya bukan konteks Iran lawan Israel, bukan. Ini konteksnya Indonesia sendiri. Karena ada hubungan yang baik antara Indonesia dengan Rusia, dan Rusia itu menawarkan akan membantu membangun industri nuklir di Indonesia. Jadi ini menarik ya. Jadi akan ada tulisan mengenai masalah nuklir. Dan kedua, tulisan mengenai konflik Kamboja Thailand, ya kan? Yang ini ya. Ada pertempuran ya. Kita lihat ada pertempuran seru di perbatasan kedua negara. Jadi akan ada ulasan mengenai masalah itu. Jadi. Oke, Mas Satrio, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman di redaksi Armory Ribbon. Mudah-mudahan semua sehat-sehat terus dan semangat terus dalam berkarya. Mas Satrio juga jaga kesehatan. Terima kasih Mas, kita ketemu lagi di bulan depan di September. Oke Sobat Armory, itu tadi obrolan kami dengan Dr. Satrio Aris Munandar, pemimpin redaksi majalah Armory Ribbon yang juga jurnalis senior. Saksikan terus Armory Geopolicity dan program-program Armory Ribbon lainnya tentu saja di channel YouTube Armory Ribbon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.